Perkenalkan, nama saya Delia Putri, NPM 101200087, kelas Y3 Manajemen, Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan melakukan analisis perilaku individu dalam sebuah organisasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh individu, kelompok, struktur terhadap perilaku di dalam organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dasar-dasar perilaku individu. Yang pertama, usia. Pekerja yang lebih tua dinilai memiliki lebih banyak pengalaman, kematangan, etika kerja yang kuat, komitmen terhadap kualitas, tetapi pekerja yang lebih tua juga dipandang kurang luwes dan sering menunjukkan resistensi terhadap teknologi baru. Yang kedua, gender atau jenis kelamin. Tidak ada bukti yang mengindikasikan bahwa gender mempengaruhi kepuasan kerja. Perempuan lebih patuh otoritas dan laki-laki lebih agresif dan lebih tinggi ekspektasi keberhasilannya, tetapi ini perbedaan kecil saja. Ketiga, status perkawinan. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa karyawan yang telah menikah lebih rendah ketidakhadirannya, lebih rendah turnover-nya, dan lebih tinggi kepuasan kerjanya dibandingkan dengan karyawan yang belum menikah. Dan yang keempat, masa kerja. Masa kerja secara konsisten terbukti berkorelasi negatif dengan turnover dan sering disebut sebagai salah satu prediktor turnover yang terbaik. Bukti yang ada menunjukkan bahwa masa kerja berkorelasi positif dengan kepuasan kerja. Nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Pertama, nilai. Keyakinan mendasar bahwa suatu cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu lebih disukai secara personal atau sosial daripada cara bertingkah laku atau tujuan akhir yang berlawanan. Tipe-tipe nilai. Yang pertama, nilai terminal, yaitu tujuan yang ingin dicapai, dan yang kedua, nilai instrumental atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. B. Sikap. Sikap mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu, seperti objek, orang, atau peristiwa. Komponen-komponen sikap yaitu 1. Komponen kognitif, atau segmen opini atau kepercayaan dari sikap. 2. Komponen afektif, segmen emosi atau perasaan dari sikap. Dan yang ketiga, komponen perilaku, intensi atau kehendak untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Tipe-tipe sikap. Yang pertama, kepuasan kerja, yaitu sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Yang kedua, keterlibatan kerja, yaitu derajat yang menunjukkan sejauh mana seseorang mengidentifikasikan diri dengan pekerjaannya, berpartisipasi aktif di dalamnya, dan memandang bahwa kinerja penting bagi harga dirinya. Yang ketiga, komitmen organisasi, yaitu derajat yang menunjukkan sejauh mana seseorang mengidentifikasikan diri dengan suatu organisasi dan tujuan-tujuannya, serta berkeinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi tersebut. Survei sikap. Survei sikap menggali respons dari pekerja melalui angket mengenai apa yang mereka rasakan tentang pekerjaan, atasan, dan organisasi mereka. C. Kepuasan kerja. Mengukur kepuasan kerja yang pertama, Single Global Rating, yaitu dengan mempertimbangkan semua aspek seberapa puaskah Anda terhadap pekerjaan. Yang kedua, Summation of Job Pages, yaitu mengidentifikasikan unsur-unsur pokok dalam sebuah pekerjaan dan menanyakan perasaan para pekerja tentang tiap-tiap unsur. Unsur-unsur ini adalah nature of work, supervisi, gaji, promosi, kesempatan, dan hubungan dengan rekan kerja.
Selanjutnya, kepribadian dan emosi. Kepribadian adalah pola perilaku, pikiran, dan emosi yang unik dan relatif stabil yang ditujukan oleh seseorang. Emosi. Emosi memiliki 3 istilah yang berkaitan. Yang pertama, afek, yaitu rentang perasaan yang dialami oleh seseorang, atau a broad range of feelings that people experience. Yang kedua, emotion, atau perasaan mendalam yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Yang ketiga, moods, perasaan yang cenderung kurang mendalam ketimbang emosi dan tanpa stimulus kontekstual. Emosi positif dapat meningkatkan prestasi kerja, sedangkan emosi negatif dapat menghambat prestasi kerja. Persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih, menata, dan menafsirkan informasi. Persepsi penting karena perilaku orang didasarkan atas persepsi mereka tentang realitas, bukan realitas itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, the target, kebaruan, gerak, suara, ukuran, latar belakang, dan jarak. Yang kedua, the perceiver, sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Dan yang ketiga, the situation, waktu, setting pekerjaan, dan setting sosial. Pengambilan keputusan. Membuat pilihan ada 3, yaitu availability heuristic, tendensi orang untuk mendasarkan pertimbangannya pada informasi yang sudah tersedia bagi mereka. Yang kedua, presentative heuristic, tendensi untuk menilai kecenderungan terjadinya sesuatu peristiwa dengan mencoba mencocokkannya dengan kategori yang sudah ada sebelumnya. Dan yang ketiga, escalation of commitment, komitmen yang meningkat terhadap sebuah keputusan yang dibuat sebelumnya dengan mengabaikan informasi negatif. Analisis perilaku individu. Individu yang pertama, dasar-dasar perilaku individu. Usia 22 tahun, gender pria, status perkawinan belum kawin, dan masa kerja 2 tahun. Nilai terminal atau tujuan. Bekerja di perusahaan yang lebih besar dalam bidang yang sama. Yang kedua, nilai instrumental atau cara mencapai tujuan, yaitu dengan bekerja dengan giat dan selalu ingin belajar hal baru. Sikap, ramah kepada semua orang, memiliki komunikasi yang baik, serta mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja. Kepribadian dan emosi, penyabar, periang, ramah, dan dapat mengerjakan pekerjaan dengan tuntas. Persepsi dan pengambil keputusan, mengambil keputusan dengan rasional dan mencari informasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Analisis perilaku individu kedua. Dasar-dasar perilaku individu. Usia 21 tahun, gender wanita, status perkawinan belum kawin, dan masa kerja 3 tahun. Nilai terminal atau tujuan, yaitu melanjutkan bisnis yang sudah berjalan. Dan nilai instrumental atau cara untuk mencapai tujuan, yaitu memastikan bisnis berjalan dengan baik dengan menjalankan POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Sikap, memiliki komunikasi yang sangat baik, mudah membangun relasi, dan ambisius mencapai keinginan. Kepribadian dan emosi, mood mudah berubah dan sedikit sensitif, cerewet, tetapi ia peduli dengan lingkungan sekitar. Persepsi dan pengambilan keputusan, membandingkan informasi yang sudah ada sebelum mengambil keputusan. Analisis perilaku individu yang ketiga. Dasar-dasar perilaku individu. Usia 21 tahun, gender pria, status perkawinan belum kawin, masa kerja 1 tahun. Nilai terminal atau tujuan, yaitu menambah pengalaman, dan nilai instrumental atau cara mencapai tujuan, yaitu giat bekerja. Sikap, sedikit arogan, mudah lupa, dan tidak fokus dalam bekerja. Kepribadian dan emosi, pemalu,
membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dan penyabar. Dan persepsi dan pengambilan keputusan, mengambil keputusan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Analisis perilaku individu yang keempat, dasar-dasar perilaku individu. Usia 20 tahun, gender pria, status perkawinan belum kawin, masa kerja 2 bulan. Nilai terminal atau tujuan, menambah penghasilan. Nilai instrumental atau cara untuk mencapai tujuan yaitu giat bekerja dan tepat waktu. Sikap, mudah beradaptasi di lingkungan kerja dan senang belajar hal baru. Kepribadian dan emosi, periang, mudah bergaul, humoris, dan ramah. Persepsi dan pengambilan keputusan, mengumpulkan informasi terlebih dahulu dan menanyakan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Analisis perilaku individu yang kelima, yaitu dasar-dasar perilaku individu usia 20 tahun, gender wanita, status perkawinan belum kawin, masa kerja 1 tahun. Nilai terminal atau tujuan, yaitu mengisi waktu luang dan menambah pengalaman. Nilai instrumental atau cara untuk mencapai tujuan, yaitu bertanggung jawab atas pekerjaannya. Sikap, tidak banyak bicara, susah beradaptasi dengan lingkungan kerja, dan menyelesaikan tugas dengan tuntas. Kepribadian dan emosi, mudah tersinggung, pemalu, sulit mengambil keputusan, dan mudah menyerah. Persepsi dan pengambilan keputusan, mengumpulkan informasi untuk menguatkan keputusan yang akan diambil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.